Kita satu deretan aja kita anggap kita dimanapun kita berada. Oke, kita sama-sama melemparkan atau menerbangkan pesawat yang ada pada tangan kita masing-masing. Satu, pokoknya kita anggap kita satu deretannya, karena kalau saya suruh nanti dua orang terlalu lama. Dua, kemana saja maumu, terserah. Dua, tiga, iya. Oke, jangan diambil lagi. Kalau sudah diterbangkan tidak lagi hakmu. Oke, kita bermain hanya sebentar. Dengarkan adik-adik semua. Oke, silakan duduk semua, silakan duduk. Coba diperhatikan dulu. Kira-kira ada yang sama persis? Coba kakak yang dari STTI. Kakak ini yang kakak dari STTI. Ya, oke, berdiri dulu kakak. Perhatikan dulu semua pesawatnya itu. Ada kira-kira yang sama? Yang sama persis seperti itu? Tempatnya, motifnya, miripnya seperti apa kira-kira? Berdiri kakak, jangan sampai di sini. Lihat aja. Sampai di depan ini ada kok, sampai di sini. Coba kakak lihat. Ya, silakan dulu. Oke, saudara kekasih dalam Tuhan, yang memanggil kita siapa? Tuhan yang apa? Tuhan yang sama. Tuhan kita satu. Dari keluarga Allah, dari GPD Pemulihan, dari Pravda. Tuhan yang memanggil, memilih kita adalah yang kuat dong suaranya. Adalah satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Nah, kita perhatikan. Kita ini berbeda, ditempatkan di tempat yang berbeda, dibentuk menurut gambar Tuhan, kata firman Tuhan dengan jelas. Tapi itu semua unik, berbeda semua, yang kembar sekalipun gak ada yang sama. Mungkin mirip-mirip seperti itu, tapi semua persis tidak bisa sama. Nah, artinya saudaraku, kita ini Tuhan yang memilih kita, memanggil kita adalah Tuhan yang sama, atau satu Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa memilih saudara. Ini ada pertanyaan saya, karena saya tidak mau buka ayat dulu, biar saudara yang buka. Di mana ayatnya? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berdiri dan angkat tangan dulu. Berdiri. Oke, silakan bagi berdiri. Tertulis di mana? Yohanes 15 ayat 16. Bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Iya. Dan Terus? itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan dan tidak. Iya, berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kakak dapat hadiah dari tante. Ingat tanganku nanti. 100.000 nanti doa aja dia. Kalau memang Tuhan rencana saya 5.000 deh. Oke. Kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau kita paksakan diri kita harus sama dengan orang lain, kira-kira seperti apa? Coba dulu. Kita sedang menyakiti siapa? Menyakiti Tuhan, deh. Ini dengan tegas Tuhan katakan, bahkan nanti akan saya buka lagi di dalam perjanjian lama. Sebelum tadi kata anak-anak kami, keluarga Allah, kita ini dipilih oleh Tuhan kok, Tuhan yang sama. Tapi kita berbeda di tempatnya. Ini tadi yang saya katakan, tadi kita sudah anggap dulu kita sama-sama berderet seperti ini, sama-sama melempar. Tapi tidak akan pernah bisa, karena di jemaat GPD Pemulihan itu sudah saya buat seperti itu. Tidak ada yang bisa sama, saudara. Pasti berbeda dan jauhnya pun berbeda. Nah, kita ini, sekali lagi saya katakan, kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan dengan caranya sendiri. Maka saya lengkapi dulu dengan kesaksian saya. Mau dengan kesaksian saya? Amin. Nanti kau nama pilih. Mau mendengar kesaksian saya? Amin. Masih 100 orang. Masih mau mendengar kesaksian saya? Amin.
seperti apa, saya katakan saya siap Tuhan. Ini masih muda-mudi, masih masih ada yang umur 12 ke bawah atau 12 ke atas, mungkin sedikit lebih lah. Masih berapa orang yang sudah dewasa dikatakan 30-an seperti itu ya, sudah ada masih beberapa orang. Selainnya itu adik-adik masih muda-muda. Kalau ingat Daud yang masih muda, saya tidak berbicara tentang itu sebenarnya, tapi membawa ingatan kita dulu bahwa kita ini orang-orang muda dipanggil, dipilih Tuhan, ada maksud rencana Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang hebat memanggil kita bersama. Saya cerita sedikit, jadi mungkin para hamba Tuhan pun karena selama ini jarang saya saksikan. Saudara tahu saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan dari latar belakang yang sudah stres. Pernah saudara dengan orang yang stres? Pernah dengan orang stres? Iya, berarti pernah. Orang yang stres itu seperti apa? Pokoknya saya dulunya itu mengurung diri di satu kamar 2 bulan saudara, nggak keluar dari kamar. Rumah kami kebetulan di kampung halaman. Sebelum dipanggil Tuhan saya cerita sedikit supaya adik-adik itu motivasi untuk kita. Orang yang bobrok ini pun masih bisa dipakai Tuhan. Kenapa saudara-saudara yang masih muda-muda masa berjoget untuk Tuhan sangat disayangkan goyangannya. Nah waktu itu adik-adik tahun 91. Saya katakan tadi saya stres, rumah kami kebetulan marloteng-loteng, bukan bertingkat. Wow, enak kali bertingkat. Marloteng-loteng, supaya ada pajomuran di kopi, pajomuran di kacang. Tahu kan bahasa Batak? Nanti diterjemahkan, ditanya gembalanya yang kurang tahu bahasa Batak. Nah waktu itu adik-adik tahu, ketika kenapa saya stres tadi, biar saya cerita sedikit lagi. Waktu itu saya stres karena kedua belah pihak, orang tua saya dengan orang tua dari pihak laki-laki, kebetulan marga Papa Hamuse. Jadi kalau sampai dulu menyakiti hati saya. Ya, saya ceritakan dulu sedikit ya. Jadi waktu itu saudara, sudah kedua belah pihak, keluarga saya dengan keluarga si Papahan sudah marhata sinamot seperti itu. Tahu-tahu waktu itu saya kan rencana mau guru, melamar terus. Di niat saya, di hati saya dan juga mama saya harus pegawai negeri. Rupanya sekarang saya jadi pegawai surgawi. Itu membuat saya bangga saudara. Nah waktu itu gagal melamar 2 kali, gagal, uang terus keluar, tidak pernah dipulangkan semua. Biasalah tahun-tahun itu saudara main sogok lagi. Nah setelah itu saudara, ketika sudah nggak jadi guru kan, masih tetap menunggu hasil. Kita kedua belah pihak sudah harus, kami berteman saudara tahu. Jadi supaya jangan merasa kecewa orang yang sudah berteman sampai 6 tahun nggak jadi. Saya 6 tahun dari SPG sampai selesai kami berteman saudara. Dan pendek cerita, dia pergi lari, tidak ada kabar. Orang tuanya pun nggak tahu, apalagi saya kan, apalagi orang tua saya. Nah itu membuat saya terpuruk dan sampai hancur saudara. Sesudah itu saya menangis terus di atas loteng-loteng yang saya katakan tadi sampai 2 bulan lebih kurang. Tetangga kan pada heboh, datang keluarga tetangga ceritalah kepada hamba Tuhan namanya Pendeta Tongko sekarang di Palembang. Dan beliau datang ke rumah karena kebetulan para Palembang. Dia datang ke rumah cerita punya cerita. Kita harus begini cari kerajaan Allah begini. Dalam hati saya ada Tuhan. Kalau ada Tuhan gak seperti ini hancurnya hidup saya. Kan malu saudara, sudah banyak orang yang tahu. Nah setelah itu saudara, ini hamba Tuhan ini pulang karena gak ada jawaban yang pasti dari saya. Tapi di hati saya seperti ini, masuk ke kamar atau di loteng itu lagi, dan sama sekali saudara, jangankan berdoa. Saya pun percaya, gak percaya sama Tuhan ada. Tapi dalam hati saya waktu itu, kalau memang betul ada Tuhan, coba buktikan. Besok dia jam 7 pagi datang. Sudah tahu tahun 91 bulan 8. Dia datang persis pada hari Jumat waktu itu jam 7 pagi. Dan kami berangkat ke Palembang jam 9. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Itu membuat saya
ada di mana saudara-saudara. Jadi kadang-kala panggilan Tuhan itu bagi kita tidak masuk akal. Kadang-kala kita tidak terima dengan maunya atau apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Namun satu hal, oke, sama-sama kita baca ayat firman Tuhan tadi yang sudah dibuka oleh Kakak Kesia. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, adik-adik atau saudaraku kekasih semua di dalam Tuhan, saya katakan tadi Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Rupanya ada rencana Tuhan di luar pemikiran kita. Kalau saya masuk langsung sekolah Alkitab Palembang saudara tahun 91, dan waktu itu saya tidak dianggap murid karena masih harus bimbing. Bayangkan dari orang yang stres langsung masuk asrama, coba dibayangkan saudara. Anak-anak asrama pasti tahu persis bagaimana di asrama itu. Nah waktu itu saudara, setelah ibu pimpinan harian di Palembang membimbing saya secara pribadi sampai 3 bulan. Jadi bulan 1 1992 baru saya masuk murid sekolah Alkitab. Nah dengan caranya Tuhan saudara, saya dibaptis oleh Bapak Siwi. Sudah terkenal itu sekolah kita Palembang, Bapak Siwi. Beliau membaptis saya langsung, dan setelah dibaptis ada banyak perubahan. Dan dibimbing terus, dilayani terus dengan kasih Tuhan. Maka Tuhan kirimlah saya dalam firman Tuhan ini, saudara, kamu akan pergi membawa jiwa, tetapi aku akan memilih kamu dan kamu akan menetapkan dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tahun 1995 saya sempat ditempatkan di Malaysia saudara untuk praktek. Kami melayani seperti ini. Majikan-majikan kan di sana ada punya pembantu seperti itulah orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang, karena saya sama sekali sudah tidak bisa bahasa Inggris, sama sekali nggak bisa. Ada bahasa Inggrisnya tarutung saya tahu kan bahasa Inggrisnya tarutung, bahasa Batak Toba saya tahu saudara. Bahasa Inggris sama sekali tidak tahu. Kan saya bangga melihat adik-adik kami sekarang masih muda-muda, masih kecil-kecil, masih SMA sudah pintar-pintar bahasa Inggris. Jadi dalam hati saya, kemana nanti Tuhan panggil mereka? Saya ajak orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya talenta, sama sekali talenta nggak ada sama saya saudara. Main musik maksud saya, kalau talenta berkhotbah mungkin walaupun menurut saudara tidak pas, ya saya katakanlah talenta saya berkhotbah. Karena memang sudah di situ bagian saya kan. Tidak mungkin lagi saya katakan saya nggak bisa berkhotbah, walaupun kadang-kala saya menolak. Karena memang Bapak Ketua kita ini, saya jujur aja, banyak hal saya diberkati beliau lewat pemberitaan firman, lewat pelayanannya. Dalam hati saya, Tuhan bagaimana supaya saya bisa seperti, tapi tidak bisa saudara. Dan Tuhan bisikkan seringkali ketika seperti itu tadi, kamu sudah kutempatkan seperti tidak bisa kamu paksakan. Jadi artinya saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga saudara dari cara kita bermain ini tadi. Tidak bisa kita paksakan, harus seperti dia kita. Amin. Kita sudah dipilih dan dipanggil Tuhan sesuai porsi kita masing-masing. Haleluya. Jadi adik-adikku semuanya, muda-mudi remaja, di akhir zaman ini ada banyak yang membuat kita tergoncang. Sekali lagi kami katakan, kami tidak bisa 24 jam menjaga kita. Dan sampai hari ini, setelah itu tadi saya katakan ada banyak, saya sudah banyak dikirim ke sana kemari untuk pelayanan atau untuk praktek. Jadi memang di GBD, karena saya dari GBD kecil semuanya, di GBD kecil ini prakteknya saudara lebih dari pembangunan Tuhan. Saya sudah alami itu, tapi justru karena itulah saya bisa kuat dan sampai hari ini bisa dapat di hadapan saudara dan juga mengembalakan jemaat GBD Pemulihan, walaupun kadang-kala tidak bisa seperti apa yang saya mau dan apa yang mau Tuhan. Tapi tetap kita serahkan kepada Tuhan dan kepada rekan-rekan saya hamba Tuhan. Terus saya mohon kepangan doanya supaya bisa kokoh terus melayani Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan tidak tempatkan hanya di Bidayu. Saya katakan kepada jemaat Bidayu juga, tidak harus di sini saya melayani, di mana-mana pun Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh saya akan pergi melayani,
Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, adik-adik kami sekalian, mari kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih kita dan mengutus kita seturut dengan maunya Tuhan. Coba kita lihat satu ayat untuk meneguhkan iman percaya kita. Bukan tentang si Yeremia, ya. Kita sudah tahu sebelum dia lahir, sebelum dia keluar dari rahim ibunya, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Tapi saya percaya, saudara dan saya juga seperti itu. Katakan amin. Amin. Tuhan kita yang hebat itu memanggil, memilih saudara dari caranya Tuhan, dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena ini orang-orang baik-baik ini semua. Saya rindu anak-anak kami semua, muda-mudi remaja terkhusus, jangan kecewakan orang lain. Tapi itu tadi saya katakan, itu cara Tuhan untuk memanggil saya. Dan setelah jadi saya hamba Tuhan, kami sudah pernah ketemu dengan yang tadi saya katakan. Dan dia katakan, ala nyaudu ke hamba Tuhan koi Athena. Berpuji Tuhan. Pokoknya saya katakan dan saya ambil tetap yang positifnya. Tapi kalau dulu memang nggak bisa kita terima. Nah itu saya bagikan kepada saudara-saudaraku yang kaum muda-mudi remaja, supaya berteman, jaga hati, berteman, diperhatikan temannya yang bisa, jangan sampai menyakiti dan membuat tersandung. Itu tadi saya katakan, memang sudah cara Tuhan memilih saya. Kalau enggak mungkin bunuh diri saya di Garuda sana sudah. Ini budi, itu pekerjaan saya maunya Tuhan. Tapi bukan itu sekarang. Tuhan katakan kamu harus pergi, hasilkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Dan puji Tuhan saudara, sampai hari ini memang sudah 23 tahun. Lebih kurang saya, ya 23 tahun saya jadi kepala sidang. Udah banyak dari itu kemudian menjadi pendeta. Jadi bukan hanya 1-2. Ada itu yang dari tempat saya sampai 6 tahun. Sekarang sudah gembala sidang di Natal, walaupun jadi GPD kecil ya. Dalam hati saya, tukaran dulu kami. Saya kan dari GPD kecil, sekolah. Saya mengerti GPD besar. Jadi saya izinkan dia ke sana. Artinya memang karena dia muda, itu caranya Tuhan. Gak mungkin saya tahan dia kan, harus GPD, harus ini. Enggak seperti itu, sudah. Karena saya pun tidak dibuat seperti itu. Harus di sini, enggak seperti itu. Tapi yang pasti tetap Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yang tetap memanggil kita dan memilih kita, dan kita layani terus sampai Tuhan datang kembali. Berikan dulu doakan untuk Tuhan yang luar biasa itu. Oke, kita lihat dulu bagaimana Tuhan memanggil Yeremia juga, ya. Kita baca dulu satu ayat ini supaya adik-adik melihat ayat-ayat pendukung bagi kita. Yeremia 1 ayat yang ke-5 itu. Sebelum aku membentuk engkau, aku dari situ siapa? Ya, Tuhan yang kita layani saat ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Coba dulu kita renungkan saudara. Mungkin ibu-ibu yang sudah hamil, ibu-ibu kita di sini yang sudah pernah melahirkan persis tahu. Kalau dia sudah sedang mengandung, mungkin ibu-ibu persis mengerti bagaimana rasanya dan bagaimana perjuangan seorang ibu. Nah, dalam firman Tuhan Yeremia, sebelum dia di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah kenal dia. Masuk akal enggak secara pikiran kita? Enggak masuk akal. Tapi firman Tuhan, makanya seringkali juga saya katakan kepada jemaat, jangan terima firman Tuhan dengan pikiranmu dan logikamu, tapi dengan iman. Kenapa bagi saya? Sebelum dunia dibentuk, sebelum dia di dalam rahim ibunya, Tuhan sudah kenal dia. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha. Kok nggak ada jawaban? Yang maha tahu, maha tahu semua, maha kuasa. Pokoknya maha dia. Kecuali mahasiswa STTI, dia bukan mahasiswa, tapi maha tahu, maha hebat. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, kami menciptakan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Amin. Dan itu yang mempercayakan kita. Tadi siang saya sampaikan secara firman Tuhan, segala kuasa di bumi ini dan di surga sudah diberikan Tuhan kepada Yesus. Dan Yesus yang memanggil saudara dan saya, itu juga yang akan melengkapi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bangga menjadi orang Kristen, bangga pilihan Tuhan kepada saudara. Tadi sudah saya katakan, tidak semua harus jadi gembala. Tidak semua harus jadi penginjil. Memang ada yang Tuhan berikan 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 itu seperti saya tidak kubur, tapi saya terbangkan. Amin, saudara. Saya tarik dulu kepada diri saya, hanya
talenta bagi saya. Mungkin saya katakan dulu berdoa pada waktu itu, menangis di hadapan Tuhan. Maka Tuhan taruh beban itu. Kalau saya cerita tentang bagaimana membuka perintisan, membuka pelayanan GPD Pemuda, mungkin saudara sudah lihat, sudah kokoh gedungnya. Tapi jemaahnya mungkin masih perlu banyak hal ke sana untuk ditopang, terlebih di dalam doa. Kami tidak katakan saudara kami sudah sempurna, tapi setidaknya bisa kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan hanya satu talenta itu kepada saya tidak kubur, saya tidak sembunyikan, tapi saya bangkitkan dan saya bakar api itu di dalam hati saya, sehingga saya bisa sampai hari ini pelayanan Tuhan. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana perjuangan perintisan pelayanan. Saya merintis dari nol. Saya sudah seringkali katakan pelayanan itu, perintisan itu bukan hanya yang sudah langsung ada atau saya sewa, enggak. Kayu yang segini besar-besarnya saya tebangi dulu, saudara, di Pandanwani dulu, di Ruli. Segini besar-besarnya kayu karet saya tebangi sendiri. Kadang-kadang Mama Riti dulu jemaat pertama membantu saya, pilihannya kadang ikut dia bantu, kadang-kadang menonton dia, saya campuri, saudara. Jadi memang saya bersyukur. Jadi kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan dengan caranya Tuhan sama. Tuhan kita yang sama. Hanya kita belajar untuk mengembangkan. Kalau ada untuk adik-adik kami yang terlebih, ada yang 2 talenta, kembangkan. Jangan malas-malas. Apalagi 5, kembangkan terus. Karena pertanggungjawaban kita semakin banyak dipercayakan, semakin banyak yang harus kita bertanggungjawabkan. Jadi jangan main-main, saudara, yang punya talenta itu. Oh, kalau nggak saya nanti melayani, kalau saya nggak dibujuk, nggak usah melayani saya. Jangan pikir, saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang mampu melakukan banyak cara. Dan puji Tuhan, walaupun saya tidak bisa, saudara, main musik, satu pun nggak bisa, saudara. Di sekolah kita dulu saya belikan gitar, karena itu saya di sini, Bapak dulu udah kerja di sini, dia kirim uang ke saya ke sana, dan saya belajar untuk beli gitar, saudara. Saya belajar dan belajar. Di sekolah kita kan nggak bisa bertemu laki-laki dengan perempuan. Jadi karena itu saya Warga Pasar Ibu waktu itu ada, saya pamit kepada pimpinan harian supaya saya diajari. Saudara tahu sampai hari ini satu kunci pun nggak bisa. Jadi artinya, saudara, secara manusia pahit, pahit. Tahu, saudara, pahit, sakit. Tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah nggak ada pemain musik ditempatkan Tuhan di tempat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu kebanggaan saya, saudara. Walaupun kadang-kadang ada rotan apapun akan menjadi. Artinya nggak sesempurna saudara mungkin main musik, apalagi Bapak Bram nggak sesempurna beliau, tapi setidaknya adalah yang terus standby di sana, saudara. Nah itu kenapa seperti itu? Nah itu pekerjaan Tuhan. Maka saya katakan kepada para pemain musik, para singer-singer WL atau apapun talenta yang Tuhan percaya kepada saudara, jangan sombong kalau saudara tidak pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi apapun yang ada pada saudara, pakai menyenangkan hati Tuhan. Talenta yang satu pun tetap bangkitkan semangatnya. Itu contoh saya, saudara. Hanya saya katakan mungkin saya di bagian satu talenta itu. Tapi artinya Bapak Ibu saudara, adik-adik kami semuanya, ketika kita mau dipakai Tuhan, pasti Tuhan siapkan yang lebih baik lagi. Jadi artinya adik-adikku semuanya, kita percaya biar kita boleh menghargai panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita. Satu ayat terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-9. Abang Jonathan dulu yang baca. Mereka telah mengucapkan kepadamu, berkata segala hatimu adalah sudah tahu hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kau untuk kamu. Amin. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini firman Tuhan menguatkan saya di Tuhan. Jadi nggak hanya untuk kalian, saudara. Ini pertama untuk lantai dulu. Jadi saya percaya, walaupun kadang-kadang kebimbangan, keraguan, ketika saya baca firman Tuhan ini, karena firman ini memang kekuatan kita. Selangkah pun kita tidak bisa berjalan tanpa firman Tuhan. Maka firman Tuhan, untuk apa harta dunia ini? Ada pujian berkata, apa yang dicari orang di dunia ini? Uang, uang, uang. Tapi banyak orang tidak peduli untuk mencari Tuhan.
Tapi kami bangga melihat anak-anak kami yang antusias tetap mencari Tuhan. Walaupun hujan, ya puji Tuhan hujan, supaya kita jangan terlalu panas. Memang Tuhan sudah atur semua. Coba tadi panas dan terik, kita mungkin tidak bisa berkumpul seperti kipas mau terus semua. Saya pun jadi terganggu kan kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan sudah atur semua tepat pada waktunya. Amin. Amin. Selalu yang terbaik Tuhan berikan Amin. kepada saudara dan saya. Haleluya. Oke, saudara kekasih dalam Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan.